dalamnya adalah terkait dengan perubahan APBD. Kita mulai dari situ, nanti kita bisa diskusi ke yang lain. Jadi perubahan APBD itu bukan suatu keharusan. Tidak harus daerah itu melakukan perubahan APBD. Tetapi perubahan APBD itu ada jangka waktunya. Kalau melewati jangka waktu, dianggap tidak ada perubahan APBD. Beberapa daerah mengajukan tambahan waktu untuk perubahan APBD. Kami sampaikan itu tidak bisa karena perubahan APBD itu ada batas waktunya. Jadi kalau batas waktunya melewati 30 September, berarti dianggap tidak ada APBD perubahan. Tapi apa akibatnya kalau tidak ada APBD perubahan? Realisasi APBD tidak bisa maksimal, baik dari sisi belanja maupun dari sisi pendapatan. Karena APBD perubahan merupakan momen yang terbaik untuk bisa menyesuaikan APBD yang dirancang sejak tahun sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan kondisi terkini pada tahun anggaran berjalan. Jadi APBD kita tahu mulai dibahas sejak awal tahun sebelumnya, sejak April Mei, kemudian terus berlanjut, kemudian ditetapkan di akhir tahun, dilaksanakan di awal tahun. Tentu ini banyak target-target yang tidak tepat, banyak yang perlu disesuaikan, banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, kesempatan APBD perubahan itulah untuk melakukan koreksi. Misalnya terkait dengan pendapatan. Pendapatan itu kalau memang masih terlampau tinggi sementara waktunya tinggal 3 bulan, itu sudah kita bisa ukur kemampuannya kurang berapa lagi nih. 3 bulan itu kira-kira bisa tercapai berapa? Itu bisa disesuaikan. Apalagi Pak Bupati selama ini pendapatan itu biasanya dibuat bukan berdasarkan kondisi real potensi pendapatan di daerah itu. Nah, kan sering kita lihat di daerah lain Pak Bupati bukan di Sorong. Di daerah lain itu kalau pendapatan itu dibuatnya disesuaikan dengan belanja. Jadi belanja dulu dibuat baru pendapatan dinaik-naikkan gitu ya biasanya di daerah lain itu Pak. Kalau di Kabupaten Sorong saya belum tanya ini benar atau salah kan. Dinaik-naikkan. Nah, saatnya di APBD perubahan itu nanti dikoreksi. Kalau misalnya rencana pendapatan 1 triliun misalnya, kalau sampai dengan September itu masih sekitar 500, berarti kan masih ada setengah lagi nih. Berarti kira-kira sampai nggak? Kalau nggak sampai ya kita turun. Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, sama-sama dengan beberapa pejabat direktur dan juga sekretaris Dirjen. Mereka hadir dan rapat bersama-sama dengan kami pemerintah Kabupaten Sorong, jajaran, dengan satu agenda. Yang pertama, arahan dari Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah tentang fiskal APBD kita dan struktur APBD kita Kabupaten Sorong yang sudah berjalan sampai pada semester 1 di bulan Agustus sekarang, itu progresnya sampai sejauh mana. Yang kedua, apa saja hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan termasuk pembiayaan dalam APBD kita. Yang tentunya dari semua sumber pembiayaan, baik DAU, DAK, infrastruktur, DBH Migas dan Otsus. Sehingga puji Tuhan, alhamdulillah kita di Kabupaten Sorong kemarin dalam hasil evaluasi untuk Kementerian Dirjen Kementerian Keuangan, Bina Kementerian Keuangan, kita Kabupaten Sorong itu sangat baik dengan progres dan realisasi anggaran, persentasenya cukup besar, cukup tinggi, 47,8%. Dan realisasi ini menunjukkan bahwa itu satu keseriusan dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan program kegiatan ini dengan seluruh mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun di dalam pelaksanaan APBD induk juga
kita mendapat arahan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah tentang penyusunan rencana kerja perubahan. Sehingga di dalam bahasan kami mereka memberikan pengarahan untuk kami terkait juga dengan belanja tidak terduga. Terus yang kedua, belanja yang emergensi, yang darurat, yang nanti juga harus butuh pergeseran. Dan lain itu juga yang beliau mengarahkan kepada kami, dan juga terkait dengan bantuan sosial. Tapi juga beliau, ya Pak Dirjen Bina Keuangan juga mengarahkan kami terkait dengan dukungan pemerintah daerah dalam hal pemilu, legislatif, presiden dan juga kepala daerah, yang tentunya harus direncanakan di dalam kebijakan APBD kita Kabupaten Sorong untuk 2023 APBD perubahan dan APBD induk 2024. Jadi Kementerian dalam negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah itu Kabupaten Sorong sangat tren positif, ada kemajuan.